Assalamualaikum, lanjut ya Besti. Ini panel yang di video sebelumnya sudah kita obrolin tentang bagaimana persiapannya, pemilihan produknya seperti apa, alasannya apa saja, juga teknis aplikasinya seperti apa, terutama waktu kita nembak epoksi dan juga catnya, hingga kita sudah dapat hasil tembakan cat seperti yang saat ini teman-teman lihat. Sudah layak untuk lanjut kita tembak clear coat-nya. Nah, di video ini kita bakal ngobrol lebih spesifik tentang teknis aplikasi clear coat untuk warna-warna cerah yang seperti di video ini. Misal warna putih, warna silver, dan lainnya, intinya warna cerah. Kalau pemilihan produknya kurang tepat, kemudian kita juga aplikasinya kurang tepat, biasanya nanti setelah kita tembak clear coat, panel yang baru kita tembak akan tampil lebih tua warnanya dibanding dengan panel yang sampingnya. Oke, lanjut. Untuk pemilihan produk, kali ini kita pakai si Autoglue 2010. Kenapa pilih yang ini? Kenapa si 2010 ini kita berani rekomendasi, kita berani sharing ke teman-teman untuk aplikasi di warna-warna cerah? Karena satu, ini clear coat setelah kita pakai sekian waktu, ya dari 2016an ya seingat kami, kita akrab dengan si 2010-nya Autoglue ini. Dia punya clarity yang cukup baik. Jadi bukan hanya kinclong setelah kita tembak clear coat-nya, tapi kalau untuk aplikasi di panel mobil begini yang kebanyakan kerjaan adalah acara tambal sulam, yang kalau kita tambal sulam sama dengan ada bagian panel yang dia tidak kena timpa cat, tapi hanya kena timpa clear coat. Misal kalau di kerjaan ini contoh pintu penumpang yang depan itu yang kita cat hanya separuh saja. Yang separuh depan yang nempel atau yang gandeng dengan fender, dia tidak kena timpa cat karena dia area blending. Nah, di area blending ini nanti hanya akan kita tembak clear coat saja. Kalau misal kita hanya fokus pada kinclongnya clear coat saja, mudah, tinggal kita tembak kenyang, beres. Tapi biasanya kalau kita tidak memperhatikan clarity dari clear coat atau kejernihan atau beningnya clear coat, nanti setelah kita aplikasi, setelah masking kita bongkar, dan setelah ada acara poles-poles, panel yang barusan kita tembak biasanya waktu dilihat dari samping akan terlihat lebih gelap warnanya atau lebih tua. Gampangnya gitu, ada kesan warm atau dark, alias ada kesan warna yang lebih dalam, lebih gelap, gampangnya gitu, dibanding dengan panel yang tidak kita eksekusi. Karenanya kita akan selalu pilih-pilih ketika aplikasi clear coat untuk warna-warna cerah begini. Berikutnya cara nembaknya. Teman-teman bisa perhatikan di lapis awal ini kita hanya sawur tipis saja, dengan kita upayakan ujung panel yang tidak kena cat atau ujung pintu depan dan ujung pintu belakang kita tembak clear coat dengan sangat tipis sekali. Berikutnya, setelah lapis awal yang sawur di semua bagian panel dan tetap di area ujung pintu kita usahakan setipis mungkin, kita bisa langsung lanjut tembak lapis kedua dengan mode lebih basah, tapi tidak kita tembak full panel. Jadi yang bagian ujung pintu kita tidak tembak dengan basah di lapis kedua ini. Seperti yang teman-teman sekarang lihat, kita hanya fokus nembak basah di area panel yang sebelumnya ada ketimpa cat. Jadi gampangnya area blending atau ujung pintu depan dan ujung pintu bagian belakang
Di lapis kedua ini kita tidak tembak clear coat sama sekali. Tujuannya biar area blending di ujung-ujung pintu tersebut nanti clear coatnya tidak over tebelnya atau tidak terlalu tebel. Jadi area blending tersebut kan sebelumnya hanya berupa clear yang kita amplas atau cat lama yang kita amplas dengan tidak ada cat baru yang kita tembakkan di area tersebut. Ketika area blending tersebut hanya kita tembak setengah dan satu lapis, nanti hasil akhir akan bisa ngimbangi kinclongnya dengan area yang kita tembak cat yang ada tercover oleh cat yang baru kita tembakkan. Meskipun di area tersebut kita nembaknya lebih tebal dari area ujung pintu. Jadi gampangnya yang area ujung pintu atau area blending itu kan seperti kita flow coat. Jadi hanya kita mengulang clear coat lama ditimpa dengan clear baru. Biar nanti kinclong lagi karena sebelumnya kita amplas karena ada proses pengecetan di area sebelah-sebelahnya. Yang penting teman-teman memperhatikan ritme, kemudian jarak tembak, kemudian overlap diupayakan serapi mungkin meskipun area ujung pintu baik yang depan maupun belakang kalau di kasus kerjaan ini tidak ditembak clear coat yang sama tebal dengan area tengah, nanti akan tetap bisa dapat hasil tembakan yang relatif imbang, relatif seragam baik kinclongnya maupun teksturnya. Malah kalau dari awal area yang hanya kita jadikan tempat blending atau tempat shower cat atau yang tidak ketutup dengan cat yang kita tembakkan, kalau kita tembak clear sama tebal dengan bagian yang kita cat, biasanya dia akan tampil lebih becek daripada yang area kita tembak cat. Di sisi lain, ketika area ujung pintu tersebut kita tembak clear yang sama tebal dengan area tengah, biasanya nanti hasil akhir tampilan panelnya akan lebih tua atau lebih gelap dibanding dengan panel yang sebelahnya. Misal pintu depan ini akan lebih gelap dibanding dengan fender. Kalau pintu belakang akan lebih gelap ketika dilihat dari samping dibanding dengan yang warna di quarter. Tak lain karena perbedaan tebel clear coatnya yang sangat jauh. Jadi kalau yang di fender misal dia cat ori masih bawaan pabrik, clear coatnya lebih tipis dari yang barusan kita tembakkan. Nah, perbedaan tebel tipis clear coat ini nanti yang akan bikin tampilan panel yang sejajar ini terlihat berbeda. Meskipun sebenarnya area tersebut tidak kita tembak cat, hanya kita tembak clear coat saja. Jadi semakin tebal clear sebenarnya akan semakin bikin hasil warna yang kita tembakkan tampil lebih gelap atau lebih dark atau lebih warm, lebih hangat gitu kesannya. Entah akan kecoklatan atau kebiruan dan semacamnya, tergantung jenis clear coatnya. Di sisi lain, kalau clear coat yang kita pilih clarity atau kejernihannya tidak bagus, biasanya nanti juga akan bikin hasil tembakan panel yang baru kita eksekusi jadi lebih gelap dari panel yang tidak kita cat atau tidak kita clear. Oke, hasil perjuangan yang dengan teori yang bikin mumet tadi ya Besti. Sampai aku ndak sempet guyu dari tadi. Akhirnya kita dapat macam kayak gini. Teman-teman bisa lihat antara quarter dengan ujung pintu belakang relatif cukup imbang warnanya. Kemudian di area tengah yang kita tembak cat, kinclongnya juga relatif cukup imbang dengan panel sebelah-sebelahnya atau bagian panel yang di sekelilingnya. Kemudian di ujung pintu depan pun teman-teman bisa lihat tidak sampai terjadi perbedaan warna yang mencolok dengan area fender. Jadi ini sedikit pengalaman kami
perihal lika-liku aplikasi tambal sulam di panel mobil yo Besti yo. Menurut kami sih hal-hal kecil seperti ini ketika tidak diperhatikan nanti akan resiko kena komplain. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk mengupayakan kerjaan seoptimal mungkin ya kami akan mengupayakan, termasuk diantaranya kita memperhatikan clarity dari clear code-nya, kemudian tebel tipis nembak clear code-nya di area panel yang kita eksekusi, mempertimbangkan nanti hasil akhir muncul warnanya akan seperti apa, akankah dia masih mau sepresisi mungkin, tidak sampai kelihatan jomplang antara panel yang baru kita eksekusi dengan panel yang sampingnya yang tidak dicat, hanya dipoles saja dan lain sebagainya. Jadi kalau di panel mobil lika-liku seperti ini makanan sehari-hari. Semoga sedikit sharing tentang perjuangan kami yang seperti ini ada guna dan manfaatnya ya Besti. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Silahkan dikoreksi, silahkan dibenerin. Akan terima kasih banget. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.